adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan terhadap korupsi dalam praktiknya. Korupsi ialah seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan, perbuatan yang secara bertentangan dengan hukum secara keliru, penyalahgunaan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ada contoh bentuk korupsi yang biasa terjadi di masyarakat. Penasaran? Yang pertama, setiap diberi amanat untuk membeli sesuatu, banyak orang menyepelekan uang kembalian yang pada akhirnya tidak dikembalikan. Percaya nggak sih kalau kebiasaan ini tuh biasa terjadi di lingkup keluarga? Ayo ngaku. Hal ini dapat terjadi karena orang tua kurang perhitungan sama anak sendiri karena mungkin nominalnya tidak seberapa. Tapi tahu nggak sih, peran orang tua di sini sangat penting untuk mendidik anak belajar bertanggung jawab dari hal-hal kecil dan dari sejak dini. Nah, yang kedua, memakai benda milik bersama untuk kepentingan pribadi tanpa diketahui oleh orang lain. Ketika seseorang diberi amanat untuk merawat benda atau barang milik bersama. Nah, hal tersebut sering kita jumpai di kalangan pelajar seperti kita ini. Contohnya, ketika seseorang menjabat menjadi sekretaris kelas dan diberi tugas untuk membawa alat-alat tulis kelas, tetapi tanpa sepengetahuan orang lain, ia menggunakan alat-alat tulis tersebut untuk kepentingan pribadinya. Bahkan sesepele dan semurah ballpoint atau spidol pun, jika barang ini milik bersama dan digunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa diketahui oleh orang lain, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam korupsi. Karena biar bagaimanapun yang kalian lakukan itu sudah mengurangi nilai barang yang dimaksud. Ketiga adalah kebiasaan terlambat. Mungkin kata itu sudah sering sekali didengar oleh masyarakat di Indonesia. Yap, terlambat mungkin hal yang sepele, tapi kalian sadar nggak sih kalau sebenarnya terlambat itu termasuk ke dalam salah satu bentuk korupsi terhadap waktu loh. Banyak orang yang sering melakukan kebiasaan terlambat ini dengan berbagai alasan. Terlambat ke sekolah, terlambat kuliah, terlambat kerja. Terlambat ini dapat merugikan banyak pihak, sehingga kebiasaan terlambat ini harus segera dihapuskan karena ini termasuk ke dalam salah satu bentuk korupsi terhadap waktu. Nah, di sini siapa yang sering, yang masih melakukan kebiasaan terlambat, jangan sampai terlambat lagi ya, karena itu termasuk ke dalam salah satu bentuk korupsi terhadap waktu. Yang keempat adalah nepotisme. Kita seringkali memanfaatkan jabatan dan hubungan kekeluargaan untuk memudahkan sesuatu. Salah satu contoh dari nepotisme ini biasanya sering terjadi saat pendaftaran sekolah murid baru. Banyak orang tua yang meminta bantuan keluarga, teman, atau tetangga yang punya jabatan di sekolah atau universitas bergengsi demi anaknya bisa masuk ke sana. Tidak hanya uang sebagai bayarannya, tetapi sekedar bingkisan buah atau oleh-oleh dari kampung halaman itu juga termasuk bibit korupsi loh. Karena saat ditilang, seringkali banyak orang lebih memilih membayar uang damai daripada harus ke persidangan. Padahal tanpa disadari, hal tersebut termasuk ke dalam tindakan korupsi terkait suap menyuap. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menumbuhkan sikap dan moral anti korupsi dengan menjadikan pribadi yang berintegrasi atau pribadi yang berkeutamaan. Nilai-nilai keutamaannya yang pertama jujur, diartikan sebagai lurus hati, tidak curang dan tidak bohong. Contohnya, tidak mencontek pada saat ujian dan tidak memanipulasi daftar hadir. Yang kedua, ada disiplin, merupakan suatu kunci dari keberhasilan. Ada banyak manfaat dari disiplin, diantaranya dapat mencapai tujuan hidup dalam waktu yang lebih efisien, kemudian dapat memperoleh hasil belajar yang lebih maksimal. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab, merupakan suatu sikap yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melakukan kewajiban, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, untuk poin selanjutnya dalam upaya pencegahan korupsi yaitu ada adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan juga tidak memihak. Selanjutnya yaitu berani. Berani merupakan karakter kuat dalam menyatakan kebenaran
jawab dan berani dalam menolak kebatilan. Selanjutnya yaitu ada peduli. Nah, ini merupakan salah satu poin yang penting juga. Peduli merupakan pribadi yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, peduli terhadap lingkungan sekitar, misalnya dengan berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilan dalam membantu sesama. Poin selanjutnya untuk upaya pencegahan korupsi yaitu kerja keras. Individu yang memiliki sifat kerja keras akan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Poin selanjutnya yaitu sederhana. Individu yang memiliki sifat ini akan menyadari segala kebutuhannya dan berupaya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah mandiri. Mandiri yaitu tidak bergantung pada orang lain dalam hal apapun. Individu yang memiliki sifat ini memiliki 3 R. R yang pertama adalah reliable, yaitu dapat diandalkan. R yang kedua adalah responsible, yaitu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan siap menanggung segala risiko. Yang ketiga adalah reasonable, yaitu memiliki alasan, di mana dasar pemikirannya dan tujuannya memiliki nilai yang jelas. Nah, selanjutnya ternyata masyarakat juga mempunyai peran masing-masing loh terhadap pencegahan tindakan korupsi. Yang pertama ada melaporkan atau menginformasikan kepada para penegak hukum mengenai terjadinya sesuatu atau patut diduga terjadinya tindakan pidana korupsi. Kemudian yang kedua, tidak memberikan tips atau ongkos berlebih kepada para aparat birokrasi untuk mempercepat proses pelayanan publik. Contohnya itu seperti pembuatan SIM, kemudian pembuatan KTP, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah mengawasi setiap program dan kegiatan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara hukum, upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah dengan menerapkan sanksi yang berat bagi setiap orang yang melakukan hukum atau melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sanksi tersebut berupa pidana penjara seumur hidup, atau bahkan pidana mati untuk keadaan tertentu.